Tuhan. Sekarang saya serahkan mic ke Pendeta Ruli Rumenta. Silakan. Ya, sekali lagi saya mengecek apakah suara saya jelas. Jelas, suara jelas. Oh ya, oke. Ya, tabea semua, salam sejahtera, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Ini adalah satu situasi yang saya boleh katakan luar biasa dalam suasana kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, dan toleransi yang besar. Sehingga kita di dalam keberagaman, kebersamaan dalam grup ini, ternyata boleh beribadah dan merayakan Natal Yesus Kristus. Walaupun dalam suasana yang sangat sederhana dan saya boleh katakan tidak mengada-ada. Terima kasih kesempatan yang diberikan ini. Saya mengambil tadi kisah orang-orang Majus yang datang dari timur. Karena kisah ini sebenarnya adalah sebuah berita yang boleh saya katakan menggemparkan. Bukan cuma karena peristiwa kehadiran para Majus tersebut, tetapi fakta bahwa Injil Matius memuat peristiwa ini dan menyampaikannya kepada orang-orang Yahudi secara khusus. Bahwa orang-orang Majuslah yang ternyata dapat mengenali kedatangan atau kehadiran dari Sang Juru Selamat. Mungkin bagi kita terasa biasa, tetapi bagi orang-orang Yahudi ini sebenarnya sebuah templakan keras. Mengapa? Sebab seharusnya kehadiran Tuhan Yesus ini dikenali pertama-tama oleh orang-orang Yahudi. Apalagi para imam, orang-orang Lewi, para ahli Taurat, dan juga para nabi yang ada pada masa itu. Tetapi ternyata Injil Matius mencatat bahwa yang mengenali kedatangan Tuhan Yesus pertama-tama adalah para Majus ini. Nah, orang-orang Majus ini, sebagaimana kita tahu, datang dari Persia. Ya, Iran sekarang. Dari pendekatan yang kita lakukan terhadap orang-orang Majus ini, saya kira lebih banyak sepakat. Ada yang mengatakan mereka adalah para raja. Ada yang mengatakan mereka orang-orang bijak. Tetapi sesuai dengan namanya, Majus mungkin lebih dekat dengan kata magi. Atau kalau kita sekarang mungkin mengenalnya dengan kata magis. Atau lebih dekat, walaupun istilahnya ini mungkin sudah berbeda maknanya, magic. Jadi orang-orang ini adalah para astronom dan astrolog. Yaitu orang-orang yang memberikan hidup mereka untuk menangkap tanda-tanda alam, khususnya lewat ilmu perbintangan. Nah, dengan melalui ilmu perbintangan ini mereka mencoba mengetahui peristiwa-peristiwa besar apa yang sedang terjadi. Nah, mereka menangkap bahwa dari pergerakan bintang dan munculnya bintang Natal ini ada yang akan lahir. Seorang raja dari antara orang Yahudi atau juga raja orang Yahudi. Dan oleh karena keyakinan mereka yang begitu kuat akan apa yang telah datang ini, maka mereka melakukan perjalanan yang panjang. Yang diperkirakan berminggu-minggu. Untuk datang mencari siapa yang ditunjuk oleh bintang ini. Tadi kita sudah membaca bagaimana mereka masuk ke Yerusalem dan mulai mencari. Dan menggemparkan. Tuh, dalam bahasa Tontembuan dikatakan kumayaka. Tak kage-kage jaha istilahnya. Ya, ini Raja Herodes mendengar. Balumpah. Ya, mendengar berita itu. Nah, berita ini luar biasa. Sebab Injil Matius sedang memberitahukan kepada orang Yahudi juga dan kepada kita bahwa bahkan di dalam kehidupan orang Yahudi
yang hidup dengan Taurat, yang hidup dengan upacara-upacara, ritual-ritual, mereka tidak dapat menangkap kehadiran dari Tuhan Yesus. Injil Matius mendekonstruksi sistem keagamaan yang dingin, yang membangun dirinya sendiri, yang sibuk dengan bermacam-macam urusan, yang berpusat pada diri, sehingga tidak peka kepada karya Allah, yaitu karya selamat dari Allah. Yang dibandingkan dengan orang Majus, yang terus mencari. Mereka ingin melihat, mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh yang maha besar Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Mereka mencari, dan mereka bahkan menembus perbedaan, menembus batas-batas. Ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi itu? Sampai Herodes memanggil para imam, orang ahli-ahli Taurat yang memanggil mereka dan bertanya, di mana itu? Selidikilah dalam kitab Taurat, selidikilah dalam nubuatan-nubuatan para nabi. Mereka bahkan menembus perbedaan itu. Mengapa? Sebab rasa ingin tahu yang dalam. Dan juga kepekaan terhadap karya Allah yang besar. Lewat gerakan alam. Mungkin ketika kita mendengar ini sudah dapat menangkap kemana arah maksud daripada refleksi ini dalam grup ini. Tapi saya jalan terus. Ya. Injil Matius juga lewat berita tentang orang-orang Majus ini mengecam ritual-ritual yang hampa tanpa kehadiran Allah. Ritual-ritual yang dilakukan di bait Allah ini begitu luar biasa. Korban dan darah yang dicurahkan di bait Allah ini, di halaman bait Allah ini tidak main-main. Tetapi semua itu yang mereka lakukan tidak dapat menghubungkan mereka dengan Allah. Mereka sibuk dengan ritual-ritual. Mereka sibuk dengan upacara-upacara, urusan-urusan keagamaan. Pada saat yang sama Allah justru memilih hadir di kandang. Dia tidak hadir di bait Allah. Dia tidak hadir juga dalam pemerintahan para kaisar, para raja. Dia memilih hadir di kandang daripada memilih hadir di bait Allah. Yang penuh dengan ritual dan kegiatan-kegiatan agamawi. Yang kita tahu ketika kita selidiki kitab Alkitab ini, Injil Matius, Markus, Lukas. Kita dapati bahwa upacara-upacara ritual, ibadah-ibadah ini ternyata untuk kepentingan diri. Bukan untuk Tuhan dan bukan untuk kepentingan umat. Jadi umat Yahudi sibuk dengan kepentingan mereka lewat ritual-ritual. Oleh sebab kepentingan mereka begitu besar di sana, kepekaan terhadap Tuhan dan karyanya menjadi semakin berkurang, menipis. Dan ketika Allah hadir, walaupun dalam konteks penebusan, dia lebih memilih kandang daripada memilih datang ke bait Allah. Dia memberikan dirinya ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Dia memberikan dirinya ditemukan oleh mereka yang menyembahnya. Bukan kepada mereka yang sibuk dengan urusan-urusan agamawi. Dan kita semua bisa terjebak di situ. Baik ketika kita mengurusi urusan-urusan agamawi ini, dengan maksud saya, misalnya dengan keyakinan iman kita, gereja dan lain-lain, tapi juga bisa juga dalam gerakan-gerakan budaya, sama saja. Karena kita sedang berbicara ritual tanpa Allah. Berita tentang orang-orang Majus ini juga merupakan kecaman terhadap jabatan-jabatan rohani yang disalahgunakan. Orang-orang Yahudi dengan jabatan-jabatan rohani yang begitu diagung-agungkan, dimuliakan,
dengan pakaian-pakaian besar yang memuliakan diri mereka. Para imam, ahli Taurat, para Lewi, para Farisi, dengan jabatan-jabatan mereka yang luar biasa di dalam sistem keagamaan orang Yahudi, tidak dapat menyadari kehadiran Sang Putra Natal. Sebaliknya justru para majuslah yang menyadarinya. Merekalah yang mengenali dia. Merekalah yang mengadakan perjalanan yang jauh. Merekalah yang datang menyembah dia. Hadirnya para majus dalam berita Natal Yesus Kristus memberitahu kita bahwa Allah tidak dapat dipenjara oleh sistem keagamaan manapun. Ia hadir kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari dia. Bahkan hadir dalam cara yang mereka mengerti. Seperti contoh kepada para majus. Mereka bersungguh-sungguh mencari dia. Dengan hikmat yang mereka miliki. Dengan cara yang mereka pahami. Mereka dapat menangkap bahwa Sang Putra Natal telah hadir. Sang Putra Natal ini milik semua orang. Milik semua bangsa. Milik bangsa kita juga. Bangsa Minahasa. Tetapi yang dituntut di sana adalah bagaimana kita dengan hati yang setulus-tulusnya mencari dia. Jangan sampai kita mengulang lagi kesalahan yang sama yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada masa kehadiran Tuhan Yesus. Kita kembali mengulang lagi hal yang sama. Kita sibuk dengan bermacam-macam kegiatan, aktivitas-aktivitas rohani dalam tanda petik. Ritual-ritual, upacara-upacara, ibadah-ibadah. Tetapi justru kehilangan kepekaan akan kehadiran dari Sang Putra Natal itu sendiri. Kehilangan kepekaan dari kehadiran Sang Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Roma 1 ayat 20 mengatakan begini. Saya coba baca dulu dalam bahasa Tontembuan. Memang agak sulit juga membaca ya, berbeda dengan bicara. Tapi saya coba, karena saya lihat di grup ini ada usaha untuk menggiatkan kembali ya, berbahasa ibu kita ya, berbahasa sesuai dengan bahasa kita masing-masing, Tontembuan, Tombulu, Tonsea, Tolour. Ya kalau saya Tontembuan. Saya akan bacakan Roma 1 ayat 20. Mande si amang kasuruang raica kaserean tansia rona kailekan eto ase niema nau tanumai engka keterana akar ingka ure-ure wo eng kalenaasana ing kakawasana pumotol ke mai eng kayobaan anio niema anai mande esakoto raica wana rona kumua sapawoka sia raica makatus siamang kasuruang. Dalam bahasa Indonesia, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya, dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kata Paulus dalam surat Roma pasal 1 ayat 20. Bahwa Allah itu dapat dikenali, kata Paulus. Tidak ada yang dapat berkata bahwa saya tidak mengenal Allah. Tidak ada yang dapat kemudian menghindari Allah, walaupun ini sebenarnya ada juga berita hukuman di dalamnya. Dan berkata, saya tidak tahu kebenaran, saya tidak tahu Allah, saya tidak boleh dihukum. Sebab Paulus mengatakan semua mengenal Allah. Apa yang tidak tampak itu, yang ilahi, yang suci, yang kekal itu nampak dalam ciptaannya. Sehingga ketika kita semua mendekat kepada dia lewat ciptaannya, dalam perenungan yang suci dan dalam, maka kita akan mengenali dia. Maka kita akan bertemu dengan dia di sana. Sebagaimana yang terjadi oleh para majus ini.
Allah menguasai alam ciptaannya dan menyatakan kemahakuasaannya di sana. Termasuk tentu kepada Tau Minahasa di tanah Minahasa, ya, yang orang bahas-bahas selama ini. Yang orang bahas-bahas selama ini. Oh, kalau orang di tanah rantau termasuk juga, ya. Bung Jeffrey termasuk juga, ya. Tau Minahasa di tanah Minahasa, Tau Minahasa di tanah rantau. Dimanapun kita berada, Allah sedang menyatakan dirinya kepada kita. Tetapi kita harus memiliki kerinduan dan ketulusan hati untuk mencari Dia, untuk menyembah Dia. Bukan sekedar untuk menguasai Dia, bukan sekedar untuk mengenal Dia, apalagi memanfaatkan Dia untuk kepentingan-kepentingan kita. Tetapi kalau kita mencari Dia untuk mengenal Dia, untuk menyembah Dia dengan hati yang setulus-tulusnya, maka kita akan berjumpa dengan Dia. Kita akan berjumpa dengan Dia. Injil Matius pasal 2 tentang orang-orang Majus ini memberitahu kita bahwa Allah dekat dengan ciptaannya. Bahwa Ia bagian dari kita. Ia adalah Allah yang Immanuel. Ia adalah Allah yang imanen. Ia adalah Allah yang hadir di dalam ciptaannya. Walaupun ciptaannya bukan Dia. Tetapi Dia hadir dalam ciptaannya. Ia mengerti bahasa kita. Sehingga selamat itu tidak jauh dari kita. Sangat dekat. Sangat dekat kepada Tau Minahasa juga. Ketika kita menyapa Dia dengan setulusnya hati. Ketika kita datang kepada Dia dalam penyembahan. Kerinduan yang dalam untuk mengenal Dia setulus-tulusnya hati. Kita menyapa Dia, ya Tuhanku, ya Bapakku. Oh apo wiananatas. Oh amang kasuruang wangko. Oh si mengatondong. Serename. Tembone. Tembone kami si mengale-ngale. Pakatuanai. Wo pakaloi wiranai. Ulit. Ulit sama. Makasih banyak. Tuhan memberkati. Amin.